Echinodermata. Echino itu landak atau duri, derma itu kulit. Jadi Echinodermata, hewan berkulit duri, triploblastik, dan selomata. Triploblastik itu hewan yang memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan selomata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh sejati. Cara hidup dan habitat Echinodermata. Pertama, hidup di pantai hingga dasar laut dengan kedalaman 6.000 meter. Kedua, hidup bebas atau bersimbiosis komensalisme. Ketiga, karnivora. Keempat, memiliki ciri khas adanya rangka dalam endoskeleton berduri yang menembus kulit. Endoskeleton adalah struktur pendukung internal hewan. Rangka endoskeleton memungkinkan tubuh untuk bergerak. Selain memiliki fungsi membentuk hewan, memungkinkan fiksasi otot dan tendon serta melindungi sistem saraf. Rangka endoskeleton sejati berasal dari jaringan mesoderm yang dapat ditemukan di Echinodermata. Ciri-ciri Echinodermata adalah: pertama, tubuhnya terdiri dari 3 lapisan. Kedua, tubuhnya simetri bilateral. Ketiga, kulit terdiri atas zat kitin. Keempat, bergerak dengan ambulakral. Kelima, memiliki sistem pencernaan sempurna. Keenam, tidak memiliki sistem ekskresi. Ketujuh, berkembang biak secara seksual. Dan kedelapan, permukaan tubuhnya terdiri atas tonjolan-tonjolan berduri. Contoh hewan Echinodermata: bulu babi, bintang laut, teripang, dan lain sebagainya. Yang terdiri atas sebuah cincin hemal dan sinus radial hemal yang sejajar dengan saluran cincin dan saluran radial sistem pembuluh air. Holoturoidea tidak memiliki jantung, punya daya regenerasi tinggi, menghindari mangsanya dengan eviscerasi atau autotomi dan pelepasan sebagian alat tubuhnya melalui sobekan kloasoka. Reproduksi secara seksual dan bersifat gonokoris. Contoh Holoturoidea adalah Cucumaria sp, Holoturia edulis, Tyron sp. Alat reproduksi bersifat konogoris dan pembuahan terjadi secara eksternal. Contoh Ophiuroidea adalah Ophiotrix fragilis dan Ophiomyia. Yang ketiga adalah Echinoidea, dikenal dengan sebutan bulu babi atau dola pasir. Memiliki bentuk tubuh bulat seperti bola atau pipi bundar seperti uang logam. Tidak mempunyai lengan, namun mempunyai duri-duri yang dapat digerakkan. Umumnya punya 2 macam duri, yaitu duri panjang dan duri pendek. Ada juga spesies yang durinya beracun, contohnya Atenosoma. Contoh-contoh Echinoidea yaitu 1. Bulu babi, misalnya Cidaris dan Diadema. 2. Bulu babi jantung, misalnya Spatangus, Meomavectrocosa, dan Echinocardium flavensis. 3. Dolar pasir, contohnya Cleopester dan Fibularia. Contoh yang keempat, bereproduksi secara generatif, alat kelamin gonokoris. 5. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi secara eksternal dan menghasilkan larva echinopsis. Yang keempat adalah Crinoidea. Crinoidea dikenal sebagai lili laut karena bertangkai mirip bunga lili. Habitat Crinoidea adalah laut dalam. Sisi oral menghadap ke atas. Lengan banyak berkelipatan 5. Mengelilingi kaliks atau dasar tubuh. Pada kaliks terdapat mulut dan anus. Lengan mengandung cabang-cabang kecil, fleksibel seperti bulu atau pinula. Pada permukaan oral seperti lengan dan pinula terdapat celah ambulakral yang bersila. Tidak memiliki madreporit dan ampula. Hidup menetap dengan alat semacam akar atau sirih. Pemakan cairan berupa zooplankton atau partikel makanan ditangkap oleh silia berlendir pada celah ambulakral di lengannya. Makanannya dari lengan akan dibawa ke mulut.
bereproduksi secara seksual dan bersifat gonoris. Pembuahan terjadi secara eksternal dan telur didekatkan dengan pinula. Telur menetas menjadi larva Vitellaria, lalu larva melekat pada substrat, bermetamorfosis menjadi larva pentarinoid yang berakar dan tumbuh hingga dewasa. Contoh crinoidea yaitu Petillocrinus pinnatus atau lili laut, dan Anthedon bifida dan Anthedon loveri atau kelima adalah Holoturoidea. Holoturoidea dikenal sebagai mentimun laut. Permukaan tubuhnya tidak keras dan tidak berduri. Holoturoidea bernapas dengan alat pernapasan, pohon pernapasan, dan seluruh permukaan tubuhnya. Memiliki sistem pendarahan darah hemal yang terdiri. Klasifikasi Echinodermata. Echinodermata terdiri dari Asteroidea yaitu bintang laut, Ophiuroidea bintang menggular, Echinoidea yaitu landak laut atau bulu babi, Crinoidea yaitu di laut, Holoturoidea yaitu teripung. Yang pertama adalah Asteroidea. Asteroidea dikenal sebagai bintang laut karena memiliki bentuk tubuh seperti bintang pentamer dengan 5 buah lengan. Pada umumnya, tubuh asteroidea ini berdiameter 10-20 cm. Nah, asteroidea ini karnivora. Pada permukaan tubuh asteroida terdapat duri-duri, papula, insang kulit, dan Pedicelaria. Asteroidea ini memiliki daya regenerasi yang tinggi dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Contoh asteroidea adalah Luidia, Asterias forbesi, Lichia, dan Astok. Yang kedua adalah Ophiurodea atau Ophio yaitu ular. Ophiurodea berbentuk bintang dengan pisin pusat kecil 1-5 cm. Ophiuroidea memiliki 5 lengan yang panjang dan langsing, terkadang bercabang-cabang, disebut sebagai bintang mengular. Kaki tabungnya tidak mempunyai ampula dan alat penghisap. Memiliki mulut di bagian oral tetapi tidak punya anus. Sisa pencernaan makanan dimuntahkan lewat mulut. Reproduksi Echinodermata. Secara umum, hewan melakukan reproduksi dengan salah satu cara. Dari 2 cara, yaitu beranak atau bertelur. Tetapi Echinodermata memiliki cara lain yang lebih kompleks yang perlu kalian ketahui. Secara khusus, jenis hewan satu ini memiliki 2 cara untuk melakukan reproduksi, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Yang pertama, reproduksi Echinodermata secara aseksual, yaitu pembelahan pisi, yaitu penyekatan atau pemisahan pisi pusat atau piringan kecil di pusat tubuh. Yang kedua, reproduksi Echinodermata secara seksual, yaitu pembuahan secara eksternal yang akan menghasilkan larva berbentuk simetri. Peranan Echinodermata dalam kehidupan manusia. Peranan yang menguntungkan. Pertama, bulu babi dan telur landak bisa dikonsumsi oleh manusia. Kedua, timun laut bisa dibuat panganan seperti keripik timun laut, dan juga sebagai pembersih lantai karena memakan bangkai. Peranan merugikan yaitu: pertama, bintang laut memakan kerang mutiara di tempat budidaya kerang mutiara. Kedua, acan buster merupakan hama pada terumbu karang karena memakan polip Coelenterata.